Namaku Winarsih. Pengalaman ini saya alami ketika masih berstatus belum menikah, sekitar tahun 1997-an. Saya pernah bekerja di sebuah pabrik roti yang terletak di daerah Waru, Sidoarjo. Karena saya masih berstatus karyawan baru di pabrik tersebut, maka saya belum memiliki tempat kos yang tetap. Sehingga saya menumpang di rumah kos teman di Waru yang persis di sebelah timur Terminal Bis Purabaya atau biasa disebut Terminal Bungurasih di selatan Surabaya. Pada saat belum memiliki tempat kos tetap, saya sering pulang pergi dari Surabaya ke Banyuwangi. Hampir 2 hari sekali saya pulang karena saya harus memindahkan sedikit demi sedikit barang-barang saya di rumah seperti pakaian, kipas angin, serta perlengkapan lain yang saya perlukan untuk tinggal rumah kos di warung. Cerita itu dimulai pada suatu malam ketika saya sedang berada di Banyuwangi dan hendak pergi ke Surabaya. Saya membawa barang-barang yang lebih banyak dari biasanya. Saya membawa sebuah tas besar yang berisi pakaian serta barang-barang perlengkapan kerja, dan juga membawa makanan sebagai oleh-oleh untuk teman-teman saya di kos-kosan. Saya berangkat dari rumah dengan diantar oleh tetangga saya yang bekerja sebagai tukang ojek untuk pergi ke tempat yang biasa saya gunakan mencegat bis. Pada malam hari pukul 20.30 atau jam setengah 9 malam, saya tiba di tempat yang biasa saya gunakan untuk mencegat bis jurusan Banyuwangi, Surabaya. Sebenarnya, keluarga melarang saya untuk bepergian pada malam itu. Malam itu adalah tepat pada malam Jumat Legi. Pada saat itu juga sedang terjadi hujan gerimis. Karena hari itu adalah hari keramat menurut keluarga saya. Mereka menyarankan saya agar berangkat besok pagi-pagi hari saja untuk menghindari malam Jumat Legi. Namun, karena saya sebagai karyawan baru dan takut terlambat tiba di tempat kerja, maka saya memaksakan diri berangkat malam itu juga. Malam ini suasana terlihat sangat sepi dari biasanya karena sudah larut malam dan sedang terjadi hujan gerimis. Repotnya lagi, saya tidak membawa payung karena ketika berangkat dari rumah, cuaca masih cerah. Malam itu benar-benar sepi dan tidak ada seorang pun terlihat kecuali hanya kendaraan-kendaraan yang melintas. Sekitar 1 jam lebih saya menunggu bis. Akhirnya bis warna putih jurusan Banyuwangi Surabaya yang saya tunggu-tunggu lewat. Dan saya langsung menyetopnya. Setelah bis berhenti, saya langsung naik dan masuk ke dalam bis untuk mencari tempat duduk sambil sedikit menggigil kedinginan karena terkena hujan gerimis. Rupanya bis tersebut penuh dengan penumpang sehingga saya harus memeriksa bangku-bangku satu persatu untuk mencari tempat duduk. Dan akhirnya saya mendapatkan sepasang bangku kosong yang berada di bagian tengah bis. Lumayan, saya bisa meletakkan tas besar saya di bangku satunya di samping saya. Saya melihat jam menunjukkan pukul 23.00 atau tepat jam 11 malam. Beberapa saat setelah saya selesai menata diri dan bis telah memulai perjalanan, saya mulai merasakan suatu keanehan. Saya melihat semua penumpang bis tersebut tertidur pulas dan mereka semuanya menggunakan pakaian putih serta wajahnya ditutup kain putih miliknya masing-masing. Saya sempat mengira mungkin para penumpang ini adalah sebuah rombongan wisata dari Bali dan sedang kelelahan sehingga mereka tertidur pulas. Hanya sopir dan seorang kondektur saja yang saya lihat tidak tidur. Beberapa saat kemudian, sang kondektur bis mendekati saya dengan menyodorkan karcis.
Lalu saya membayarnya dengan uang pas sebesar Rp3.000 seperti biasanya. Anehnya lagi, kondektur tersebut selalu memalingkan muka dan tidak mau memandangi saya, serta ia tidak mengucapkan kata-kata sedikit pun. Akhirnya, bis yang saya tumpangi ini tiba di Surabaya dan masuk terminal Bungurasih di Waru Sidoarjo. Namun, saya merasakan ada suatu keanehan lagi, yaitu bis yang saya tumpangi ini tidak berhenti di jalur yang biasanya digunakan untuk menurunkan penumpang, tetapi berhenti di tempat lain yang tidak jauh dari pos satpam atau security terminal. Saya pun tidak banyak bertanya ke kondektur, mengapa saya diturunkan di tempat ini. Lantas, saya langsung turun dengan membawa tas besar serta barang-barang saya lainnya. Ketika saya turun bersama barang-barang saya, tiba-tiba Pak Satpam yang sedang jaga di pos tersebut menghampiri saya dengan terburu-buru. Lantas ia bertanya kepada saya dengan suara sedikit gemetaran seperti orang ketakutan. "Mbak, mengapa penumpang bisnya kok seperti pocongan semua?" Maka saya langsung menoleh ke arah bis warna putih yang baru saja saya tumpangi tersebut. Dan saya melihat penumpang bis tersebut ternyata semuanya adalah pocong. Dan mereka semua memandangi saya dengan mata melotot. Akhirnya, saya langsung pingsan dan terjatuh. Beberapa menit kemudian, saya tersadar dan telah berada di suatu ruangan dengan dikerumuni oleh orang banyak. Lalu, saya diberi minum air putih berisi jampi-jampi. Beberapa orang menanyakan kepada saya apa yang baru saja terjadi, dan saya menceritakan kepada mereka apa yang baru saja saya alami. Ternyata, saya baru saja naik bis hantu dari Banyuwangi ke Surabaya. Lalu saya melihat jam tangan saya menunjukkan pukul 23.15 atau jam 11:15. Padahal saya mulai menaiki bis tersebut di Banyuwangi pada pukul 23.00, tetapi tiba di Surabaya pada pukul 23.15. Ternyata hanya 15 menit perjalanan. Itu pun sudah termasuk waktu saat saya digotong oleh orang-orang ke sebuah ruangan di terminal Bungurasih. Itu berarti saya naik bis hantu hanya kurang dari 15 menit. Mungkin hanya beberapa menit saja mereka telah membawa saya dari Banyuwangi ke Surabaya. Kemudian saya memeriksa karcis yang diberikan oleh kondektur bis hantu yang saya tumpangi tadi. Dan ternyata karcis tersebut adalah milik bis yang beroperasi pada tahun 1965, di mana di situ tertulis nomor polisi kendaraan. Setelah diperiksa oleh beberapa petugas terminal, bis pemilik karcis tersebut telah mengalami kecelakaan masuk ke jurang pada malam hari di sebuah hutan di Banyuwangi, dan semua penumpang beserta awak bis tersebut tidak ada yang selamat. Itulah pengalaman nyata yang saya alami dan mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dan selalu berdoa setiap kali kita hendak bepergian maupun sedang menempuh perjalanan kemanapun, terutama perjalanan pada malam hari.